kerja Pak. Kirim ke rumah kita berapa gitu. Saya tanya Pak Epi, buka aja. Seperti tiganya itu si Mimi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya, yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Til lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-16 Oktober 2021, dan dengan baju yang sama, gak ganti baju. Hari ini gak ganti baju karena aduh, cuciannya udah banyak banget guys. Aku belum nyuci baju. Enggak, ini cuma aku pakai buat syuting doang kemarin. Setelah Mas Tulus pergi kan gak pakai baju ini. Jadi gak apa-apa ya, gak ganti ya. Oke, Mas Tulus ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Di kesempatan hari ini ya cerah-cerah sedikit, mendung-mendung sedikit, tapi bikin males, bikin mager karena nggak tahu hawanya itu kayak nih sekarang nih agak dingin lekep, tapi nanti siang itu tuh panasnya mentor-mentor, kalau orang Jawa bilang ngentar-ngentar. Ya udahlah ya, lightingnya lagi di fullin sama Gusti Allah, jadi sedang dipersiapkan lighting supaya kita tuh lebih terang, supaya kita bisa lebih mawas diri, supaya kita bisa lebih mempelajari apa yang sedang kita hadapi sekarang ya. Oke teman-teman, aku mau ucapin terima kasih. Ada salah satu media online yang aduh aku nggak catat lagi tadi namanya siapa. Pokoknya dari mana gitu, nanti aku share di postingan ya teman-teman ya. Aku acungi jempol tuh mbaknya. Jadi dia meminta izin untuk mengulas ataupun mengangkat ulasan yang Mas Tulus ulas di setiap video, dan dia meminta izin untuk diulas boleh atau tidaknya. Dan aku sih belum jawab, tapi sekilas aku tadi lihat ada dari media apa gitu, media online sih kalau nggak salah ya. Aku acungi jempol buat mbaknya. Nah yang lain kalau bisa kayak gitulah. Jadi aku sih nggak masalah kalau jadi jalan rezeki buat kalian atau jadi jalan rezeki buat beberapa aplikasi pembacaan berita online juga nggak apa-apa. Jadi pahala buat aku toh, jadi sedekahku untuk orang tuaku di surga. Jadi maksud aku gini, alangkah lebih baiknya ketika jenengan menggunakan etika yang baik ketika ingin mendapatkan berita dari seseorang. Karena kan
Bukan aku gila hormat, ndak apa-apa, aku ndak minta bayaran, aku ndak minta presentase, aku ndak minta duit kok, serius ndak. Tapi yang penting ngomong lah, kan lebih baik ya. Jadi ketika sebetulnya juga hak kalian juga, tapi Mas Tulus sih sedikit kecewa ketika nggak ada etikanya di situ. Tapi aku matur nuwun, jenengan sudah membantu. Sebetulnya Allah ciptakan segala sesuatu untuk saling bermanfaat kok satu sama lain. Jadi aku terima kasih banyak untuk Mbak yang dari media online apa, mohon maaf aku kurang paham. Nanti aku share di Instagram dan juga di YouTube sebagai contoh begini loh cara etika yang baik ketika kita mengangkat berita seseorang ya. Apalagi tentang seseorang yang kita tuh main angkat aja tanpa izin dari orang yang bersangkutan ya. Kalau menurut saya sih etikanya itu kurang sih. Tapi kayaknya aku udah artis ya kalau kayak gitu ya guys ya. Jadi diangkat semau mereka gitu loh. Tapi ya memang isinya sama dengan yang saya sampaikan, nggak apa-apa kok ya. Tapi ketika izin itu lebih bagus lagi. Kita doakan semoga semuanya sehat, lancar. Dan saya izinkan asal nggak lewat dari apa, maksudnya nggak keluar dari apa yang gue sampaikan gitu ya. Judulnya mancing-mancing wong sidik ya nggak apa-apa. Soalnya Mas Tulus juga kan YouTuber, jadi memang teman-teman kadang thumbnailnya itu memancing orang supaya orang mau baca. Bukan berarti jelek judulnya kemudian itu jelek buat Mas Tulus, enggak. Tapi jelek tetapi memang untuk mancing orang baca. Itu marketing ya, jadi nggak usah dianggap itu jahat atau apa enggak. Itu semua real kok, untuk marketing, untuk narik pendengar atau pembaca ya. Oke. Aku juga mau bilang terima kasih banyak untuk Mbak yang di luar negeri yang saya itu sedang jadi TKW kilo guys. Niki padahal yang nggak panas, terang biasa, tapi hawa niki ngelengkap, keringetku nggak berhenti tuh, liatin ya Allah. Aku tuh mataku lagi dalam kondisi iritasi, jadi aku setiap sekian jam sekali harus dicuci dengan obat pencuci mata, kemudian harus pakai salepnya, jadi supaya tidak bengkak karena ada iritasi di bagian pinggir dan itu tuh gatal banget rasanya ya. Menelek kena keringet rasanya kayak yang gerang turut gitu. Mbak yang dari luar negeri terima kasih banyak, hari ini sudah ditambahin rezeki untuk membeli Al-Quran, dan Al-Quran saat ini sudah sudah Mas Tulus inden di 10 buah ya teman-teman ya. 10 buah baru bisa dipesan. Mas Tulus tuh sebenarnya bukan baru bisa dipesan, tapi kalau bisa dipesannya setelah jumlahnya mencapai di 33 buah. Ternyata ada beberapa pondok pesantren dan juga musola yang masih membutuhkan Al-Quran. Jadi teman-teman yang mau membantu sangat-sangat masih tunggu partisipasinya. Silahkan langsung klik kolom deskripsi. Di situ ada WhatsApp. Mas Tulus, saya punya duit 35.000, tolong saya nyumbang 1 buah Al-Quran. Boleh? Gak apa-apa. Mas Tulus, saya punya uang 10.000, saya pengen bantu Nasibok. Gak apa-apa, silakan klik kolom deskripsi. Kalau bingung-bingung masih ada WhatsApp ya. Buat yang mau pesan minyak bidara baru bisa hari Selasa ya teman-teman. Baru hari Selasa bisa. Terus untuk yang mau bantu sedekah Al-Quran itu 35.000 satu Al-Quran. Nasibok itu satu nasibok kita harganya 10.000. Kemudian untuk yang mau pesan minyak bidara baru bisa hari Selasa. Harganya itu 180.000, belum termasuk ongkos kirim ya saudaraku. Nah, untuk kalian yang mau transfer silakan transfer ke rekening yang ada di deskripsi. Nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Nasibok 10.000, Al-Quran 35.000 nggih. Pokoknya sangat-sangat pasti tunggu. Dan juga Mas Tulus sudah tayangkan video di depan itu tentang pembangunan salah satu masjid yang ada di Desa Sidang Gunung 3 di daerah Mesuji Lampung, di tempatnya Mas Tulus, di kampungnya Mas Tulus. Jenengan kalau mau turut membantu silakan langsung DM Mas Tulus di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp, ada Instagram, boleh DM-nya ke Instagram ataupun ke WhatsApp langsung juga nggak apa-apa. Kalau punya rezeki mungkin pengen sedekah untuk pembangunan masjid, boleh silahkan langsung DM ke Mas Tulus ya. Pokoknya yang sudah sedekah nasibok, sedekah Al-Quran, sedekah buat masjid, tanpa terkecuali Mas Tulus bisa bilang terima kasih banyak. Semoga Allah tukar dengan rezeki yang melimpah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Allah tukar dengan diijabahnya segala hajat baik dan dengan yang sudah bersedekah melalui Mas Tulus. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Berapa menit ini sudah? Sudah 6 menit ya. Aduh rek, melone bocor rek. Sebetulnya hari ini tuh saya pengen fokus baca WhatsApp untuk membalas WhatsApp jenengan yang masuk. Karena jujur Mas Tulus tadi cuman kerja pagi toh, nge-MC pagi doang sampai jam 9. Dan kadang-kadang ya guys, ketika mereka sudah tahu aku syuting, itu tuh sengaja banget ngegas di situ. Sengaja ngegas, sengaja gini, apa ngelirik gitu loh. Kayaknya aku tuh terlalu seksi buat mereka, untuk mereka lihat itu loh. Bercanda ya guys. Nah, aku pengen fokuskan ke situ, tapi ada sesuatu yang aku baru sadari
setelah tadi pagi. Oh iya, karena pagi-pagi itu harus cepat-cepat prepare untuk pergi untuk kerja, jadi harus ada beberapa hal yang Mas Tulus lupakan, termasuk tadi malam mimpi bertemu dengan sosok yang mirip banget sama Eyang Semar. Tetapi yang saya lihat Eyang Semar di sini, yang saya lihat adalah menggunakan serban. Ini putih di sini. Kalau di dalam agama Islam itu kayak baju apa kayaknya jadi baju apa ya namanya, aku yang buat naik haji itu loh guys, aku bingung. Baju mahram apa baju apa gitu ya, aku lupa. Aduh ngapunten nggih. Yuk yang tahu silakan ditulis di kolom deskripsi. Jadi ini hanya baju putih segini, bentuknya persis Eyang Semar, dan itu tuh bajunya cuma segini nih guys. Bajunya, jadi maaf, ini tetenya kan ada gendutnya itu tetenya tetap kelihatan, tapi dengan baju putih yang tersampir di sebelah sini, nyampir kayak gini loh, kayak baju yang pokoknya single loh, yang buat naik haji itu loh guys, aku lupa namanya, masya Allah, ditaruh di sini, lipat di sini, dan ngapunten ya. Jadi setelah aku pulang nyanyi, terus aku mandi tadi sekitar jam 10-an, aku baru sadar, loh aku tadi malam mimpi loh, mimpiku kayak gini. Dan aku sih nggak berharap mimpi itu bener, maksudnya gini teman-teman, selama ini kan yang kita tahu tokoh Eyang Semar itu kan hanya tokoh pewayangan ya. Ada yang bilang Eyang Semar itu adalah tokoh pembimbingnya, istilah kata itu kayak biasa aku nggak boleh, aduh batasannya gimana, kita nggak boleh ngomong. Jadi banyak orang yang bilang kalau Eyang Semar itu adalah ketuanya ataupun yang Babat Talas Tanah Jawa dulu. Terus para pemomongnya Tanah Jawa lah istilahnya begitu. Aduh guys, aku harus tahu betul batasan yang aku sampaikan di sini guys. Jadi aku minta maaf ya. Nah, aku sih sebetulnya awalnya tidak tahu kalau itu Eyang Semar. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Dia mengatakan aku ki Semar, iki Eyang Semar loh le, gitu. Dan bahasanya itu persis dengan logat-logat bicara yang dibawakan sama dalang gitu loh, yang blegeget tuget sak dulito mel gitu. Jadi kayak bahasa-bahasa seperti itu, dan logatnya itu sama persis dengan suaranya almarhum Ki Seno Nugroho. Buat para penggemar wayang pasti tahu. Almarhum Ki Seno Nugroho itu suaranya mirip sekali dengan yang tadi malam ngobrol sama saya. Dan aku tuh, loh yang jenengan kan cuman tokoh pewayangan toh, tak gituin kok jenengan ada pada dasarnya. Jadi gini teman-teman, saya secara pribadi secara misalnya gini, kalau dipresentasikan Mas Tulus percaya nggak itu Semar atau bukan? Antara 100 presentasi saya di sekitar 50-50, 50-50. Jadi saya tidak pernah beranggapan itu betul Eyang Semar yang asli atau bukan. Tetapi di sini pesan-pesan baiknya ini yang aku pegang. Pesan-pesan baik yang Eyang sampaikan ke aku ini yang aku pegang, yang aku pengen angkat di sini. Jadi pertemuanku tadi malam, perasaanku itu, aku tuh kayak gini, menurutku pribadi tuh, aku diundang sama salah satu bupati ke tempat penemuan itu yang namanya Kerajaan Majapahit itu loh guys. Aku merasa, menurutku dalam mimpi itu aku datang ke situ, terus aku diundang, di situ aku ditinggal sendiri, terus tiba-tiba datanglah Eyang Semar. Menurutku sendiri. Jadi pokoknya latar belakang aku ngobrol sama Eyang Semar itu kayak candi gitu loh, kayak kerajaan pada zaman dulu, tetapi batu semua. Masih batu bata semua yang pada zaman dulu, yang masih kayaknya Hindu sih kalau menurutku ya. Kalau menurutku Hindu. Jadi saya guys, ditepuk tangan nih aku saya guys. Aku tuh pengen menyampaikan segala sesuatunya, semuanya secara detail, tetapi sayangnya tidak bisa. Tidak semua harus saya buka di sini. Tapi intinya latar belakang saya ngobrol dengan Eyang itu, dan oh ya perlu diketahui, aku mimpi tangi tur jam 1:30.
ya, diartikan sendiri. Maksudnya itu artinya, kata orang sih gini, mimpinya jam segini ada artinya atau nggak, atau apa gitu ya. Jadi kalau aku sadarnya aku terbangun setengah dua malam, setengah dua pagi, terus aku coba tahajud dulu, tidur lagi sebentar, terus tangi subuh itu sekitar setengah 6 karena sudah kesiangan, langsung prepare buat MC pagi-pagi. Jadi aku ingat betul, aku sadar mimpinya itu sekitar setengah 2, dan sadarnya lagi kalau aku mimpi itu tadi jam 10 siang sebetulnya. Jadi kalau dari tadi nggak menyadari ketika lagi MC lagi apa tuh, nggak sadar kalau dari mimpi. Nah intinya aku kayak diundang di salah satu, aku nggak bilang itu bupati, tapi kayak instansi pemerintahan ngundang aku datang ke tempat penemuan kerajaan itu. Kemudian di situ aku duduk, perasaanku tuh duduk, dan latar belakangku betul-betul kerajaan Majapahit. Tetapi anehnya adalah ketika aku berbicara dengan Eyang Semar tadi, yang aku lihat kerajaan itu seperti halnya hidup. Kerajaan itu hidup, dan aku feelingku kuat banget kalau kerajaan ini akan ketemu semua, akan terlihat semua dari segala segi. Seginya akan terbongkar semua, akan ketahuan semua, dan ini jadi jadi ilmu pengetahuan baru bagi para penerusnya ya, bagi anak cucu para leluhur kita di tanah Jawa. Dan latar belakang saya ngobrol itu memang kerajaan, dan itu tuh masih yang koyoknya film-film kalau guys. Malampir, film-film yang Dharma kayak gitu-gitu. Jadi persis dengan yang di film-film itu. Di situ saya pertama ngobrol tuh yang saya tanyakan adalah satu, yang selama ini yang saya yakini adalah, saya percaya ada salah satu sosok seperti halnya Eyang Semar yang tinggal di salah satu tempat, gak bisa saya sebutkan, dan itu memang betul-betul ada, dan memang dia adalah pengayom dia termasuk, bukan pengayom utama, tapi dia termasuk pengayom tanah Jawa, dan sosoknya hampir mirip dengan Eyang Semar. Tetapi dalam hal ini saya bilang dia bukan Semar yang di pewayangan itu maksudnya ya guys. Jadi tokoh ini ada menurutku. Jadi kalau jenengan tanya lagi Punokawan itu sebenarnya ada atau tidak Mas Tulus? Sebetulnya tidak ada. Tetapi ada satu sosok yang mirip banget dengan Eyang Semar. Tetapi ya aku nggak bilang itu Eyang Semar namanya. Tapi maaf saya nggak bisa sebutkan namanya. Tetapi memang ada sosok itu di tanah Jawa yang salah satunya yang menaungi tanah Jawa yaitu gitu loh. Tapi hampir mirip dengan penampakan dengan Eyang Semar yang di pewayangan, tetapi bukan Eyang Semar yang di pewayangan ya. Yang di pewayangan itu ya real, hanya tokoh-tokoh mitos ya teman-teman, tokoh pewayangan saja. Secara pribadi yang menyerupai beliau itu banyak sekali. Yang menyerupai Eyang Semar di alam gaib itu banyak banget. Punokawan dan juga Semar itu banyak sekali. Jadi tadi malam ketika aku ngobrol pertama kali waktu aku mimpi, aku langsung tanya, Yang, jenengan itu kan cuma tokoh pewayangan, bukan tokoh yang real ada. Kenapa kok jenengan bisa nemuin saya di mimpi? Dan penampakan yang saya tahu di sini adalah yes, dia mirip dengan Aki Semar, tetapi sayangnya rambut atasnya itu dicepol. Aduh. Gini. Penampakan sosok Eyang Semar yang nemuin saya itu intinya kayak gitu, pakai baju putih sama selendang putih gini ya, digubetin ke atas. Yang lain aku nggak tahu. Kalau gendutnya sama dengan tokoh pewayangannya, gendutnya, terus maaf ya guys, ini susunya glendor gitu sama kayak Mas Tulus gitu, juga hampir sama, dan cara berdirinya tidak seperti yang digambarkan di wayang yang begini gitu, tidak. Jadi berdirinya biasa aja. Terus dia itu apa sih namanya, bersila apa bukan bersila, tapi yang kakinya ditekuk itu loh guys. Tapi bukan bersila, bersujud tapi yang kakinya ditekuk. Dan itu ngobrol di depanku, sedangkan akunya itu hanya selonjoran. Aku kan kalau duduk susah, jadi aku selonjoran ngangkang gitu. Dan aku ngobrol. Yang pertama kalau aku tanyakan adalah ini, yang jenengan kan tokoh pewayangan yang nggak mungkin ada kan? Jenengan itu bukan sosok yang nyata. Kenapa jenengan ada nemuin saya di mimpi ini? Jawaban dia cuma satu, saya tidak peduli kamu percaya atau tidak dengan saya nggak peduli kamu menyampaikan apa sesuai dengan apa yang kamu tahu, tapi di sini saya mau menyampaikan sesuatu yang siapa tahu bisa jadi bahan evaluasi buat kamu, buatku pribadi awalnya buat aku pribadi. Dan jawaban Eyang bikin aku shock. Eyang Semar yang aku temui dalam mimpi ini mengatakan, kamu mau nggak mau harus menjalani hidupmu, kamu mau nggak mau tetap akan jadi seperti ini, nggak bisa merubah takdir. Aku katanya nggak boleh bukan nggak boleh, tapi nggak akan bisa.
aku nggak akan bisa ngerubah takdir yang sudah Allah tentukan kalau memang aku tuh seperti ini gitu loh guys. Jadi kayak di mimpi itu awal ngobrol tuh dia sudah menegaskan kalau kamu tidak akan pernah bisa jadi seperti apa yang kamu mau. Kamu tetap harus menjalani kodratmu. Sudah waktunya, sudah wayahnya. Dan di situ aku masih yang kalau bisa yang bisa bantu saya buang aja yang tak gituin. Tapi yang bilang ora iso le, wayahe wesan. Jadi kayak dia tuh hanya menguatkan saya untuk kamu tuh bisa nggak bisa ya tetap harus kamu jalani, mau nggak mau kamu harus jalanin ini gitu loh. Sesuatu yang memang harus kamu kerjakan, sesuatu yang memang seharusnya kamu hadapi, dan mau tidak mau, siap nggak siap, saya harus siap. Ada kata berjuang di situ. Kamu harus siap memperjuangkan sesuatu yang di pemikiranmu. Sampaikan. Aku dikasih amanah untuk menyampaikan pemikiranku supaya bisa dipahami sama orang, kemudian bisa menginspirasi. Kalau bahasa dia itu gini bahasanya tuh. Kamu tuh harus jadi mentok yang bisa ngiring mirimu. Miri itu aku tanya mirinya apa, yang miri itu anakan mentok ternyata guys. Jadi aku harus bisa menggiring miri itu untuk mengarah ke jalan yang benar gitu loh, maksudnya ke sesuatu yang baik. Jadi dalam garis besarnya sih aku garis bawahi begini, aku harus bisa menginspiring orang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan ya. Dan ya aku bisa nggak bisa, mau nggak mau aku harus melakukan ini. Lalu ada beberapa pesan yang sampaikan juga ke aku seputar bencana dan juga musibah yang saat ini sedang terjadi dan ini akan terjadi sampai ya betul seperti yang Mas Tulus sampaikan dari akhir tahun sampai di awal tahun 2022, dan kita sedang diapit sama sesuatu. Secara pribadi aku melihat yang begini tangannya. Cara bicaranya ya, maksudnya cara dia berbicara ke aku tuh begini tangannya, kayak seperti menunjuk sesuatu. Dan ini selalu yang maju tuh ini, yang lain ke belakang. Aku gak tahu maksudnya apa, tapi yang menyatakan selalu seperti ketika berbicara ke aku dia selalu begini. Wes titi kolomong sone, apa sih tadi malam tuh? Wes tiba titik kolomongso. Aku gak basa Jawa gitu kurang terlalu paham guys. Cuman aku tahu artinya. Jadi kayak ini sudah pada waktunya gitu loh. Jadi ini sudah waktunya untuk kita mawas diri karena di tahun ini, di akhir tahun 2021 sampai pertengahan 2022, hal-hal yang seharusnya terjadi tetap akan terjadi. Yang seharusnya berjalan sudah seharusnya berjalan. Jadi mereka tidak bisa digugat, mereka tidak bisa ditahan lagi. Mau nggak mau mereka harus tetap berputar dengan caranya masing-masing. Dan di akhir tahun ini adalah sesuatu yang dibilang keramat ya keramat, karena sesuatu yang kalian lakukan bisa kalian rasakan balasannya secara instan. Sesuatu yang kalian jadi becek ketite Allah ketoro. Becek ketite Allah ketoro. Kalau yang lu kita selalu mengedepankan ke aku tuh kunugi. Becek ketite Allah ketoro le. Jadi yang kamu lakukan saat ini, kamu Senin melakukan kejahatan, bisa jadi Selasa kamu dibalas sama karmanya. Jadi instan banget tahun ini tuh itu. Kemudian yang menitip pesan juga ke saya untuk mengamalkan yang namanya pangkur semarangan sama yang pucung ya, yang aja turu sore kaki ono dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine tungo tetulah. Itu udah pokoknya kurang lebih seperti itu. Aku tak eling-eling karo merem iki guys, kalau eling-eling soalnya nek kue pengen ngerti sejatine urip. Maksudnya yang tuh menyampaikan begini, kamu pengen tahu artinya hidupmu sesungguhnya, hidup kalian supaya kalian terhindar dari yang namanya musibah dan bencana. Intinya itu adalah kita suruh bersatu dengan alam, kita suruh bersatu dengan Tuhan. Kemudian coba kamu simak pangkur semarangan sama itu pucung apa bukan ya guys, aku
itulah pokoknya yang ojo turu sore kaki itu. Jenengan tolong ini ya, sama Pangkur, kalau Pangkur Semarangan kan sudah pernah Mas Tulus bahas ya. Pangkur Semarangan dan juga kalau nggak salah Pucung situ. Nah, Pucung itu dua hal yang harus kalian pelajari. Kalian bisa mengambil beberapa hal, beberapa pelajaran hidup di dua hal yang Mas Tulus sampaikan, Pangkur Semarangan sama Pucung tadi. Nah, jenengan bisa ambil kesimpulannya di situ. Beberapa hal yang memang bisa kalian terapkan untuk terhindar dari yang namanya musibah dan juga bencana. Ya, salah satunya dengan menyatukan alam, kemudian bersatu dengan Tuhanmu, menyatukan dirimu dengan Tuhan, kastamu itu jangan. Tapi maaf ya teman-teman, Eyang Semar yang saya lihat tadi malam tidak menyebut asma Allah sama sekali. Aku nggak tahu itu Eyang Semar yang asli atau bukan. Maksudnya itu tuh yang dimaksud orang-orang sebagai pemomong tanah Jawa atau bukan, saya nggak tahu. Cuma saya tidak melihat sosok beliau itu mengatakan Allah, Assalamualaikum, tidak. Tapi menggunakan bahasa yang global, bahasa yang tidak mencakup agama. Jadi dia bahasanya bahasa Jawa aja loh. Jadi kayak ya dekatkan cerakno awakmu karo Gustimu, satukan dirimu dengan Tuhanmu, satukan dirimu dengan alam, perbanyak rasa syukurmu, kemudian ngaji dalam arti begini. Maksudnya ulaslah. Apa sih Eyang tuh ngomongnya ya bahasa Jawa sih guys, jadi aku tuh kurang paham. Jadi Eyang tuh kayak wedar. Jadi Eyang berpesan wedaren Pangkur Semarangan karo Pucung iki lek kowe pengen ngerti sejatine urip. Ben kowe kalis sambikala. Aduh, aku takut salah ngomong guys. Jadi Eyang itu berpesan kalau memang kamu mau terhindar dari musibah ini, musibah dan juga bala bencana yang sedang digalakkan ini sama yang diizinkan sama Allah ini, kamu coba wedar itu mungkin terapkan kali ya guys ya. Alah, aku lihat bahasa Jawa kira paham sih kalau bahasa yang halus-halus gitu. Di wedar yang namanya Pangkur Semarangan sama Pucung tadi. Maaf ya teman-teman kalau pembahasanku agak berbelit-belit karena sejatinya betul-betul saya nggak tahu. Jadi kalis ing sambikalane musibah iki engko ya kuwi mau kowe ngwedaro kuwi, cerekno awakmu ro Gustimu, cintai alammu, ibaratnya pelihara alam dengan baik, kemudian jangan buang adat istiadatmu lagi dan lagi. Eyang juga berpesan kepada kita khususnya wong Jawa, wabil khusus orang Jawa untuk terus menerapkan atau melestarikan kebudayaan kita, melestarikan sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh kita sebagai orang Jawa, termasuk tadi mungkin ya teman-teman, entah itu sedekah bumi, nyadran dan lain sebagainya. Jadi wujud cinta kasih kalian terhadap leluhur, wujud cinta kasih kalian terhadap kesenian, kebudayaan. Jadi menurut saya Jawa ini kan identik dengan budaya ya teman-teman. Jadi sedekah bumi dan lain sebagainya itu yang menyarankan untuk itu jangan dilupakan, diruat. Nah, ini bahasanya dia. Alam iki ruwaten le, tapi dalam arti ruat yang sesungguhnya. Nah, ruat ini sesungguhnya dari segi kebudayaan Jawa kan ruat ini beda-beda ya. Masing-masing ada ruat desa, ruat badan dan lain sebagainya ya. Itu mah yang memahami aja. Jujur aku nggak paham juga. Jadi yang berpesan untuk kita meruat alam. Yang pertama tadi adalah jangan melupakan asalmu, jangan melupakan Jawamu, jangan melupakan tradisimu, jangan lepaskan itu untuk media sebagai rasa syukurmu kepada Tuhanmu, kepada Gustimu. Dia menyebutnya si Gusti, tidak pernah nyebut Tuhan. Gustimu, kemudian gunakan media untuk kamu saling menghargai dengan alam dan juga leluhurmu. Ya, secara garis besar saya garis bawahi adalah ya soal sedekah bumi dan juga jangan buang kebudayaan kita untuk sekedar berkomunikasi dengan alam, berkomunikasi dengan leluhur kita, yaitu mensyukuri rasa yang sudah Tuhan berikan dengan sedekah bumi, mendapatkan hasil dari bumi, kemudian dengan bersedekah. Ya menurut saya ini bukan sesuatu yang salah, nggak masalah gitu loh. Kemudian kalise pedut iki mergo ono angin sing kenceng. Nah, angin sing kenceng ini ternyata dari doa para pemimpin. Jadi yang berpesan, angin kencang ini bisa menghilangkan atau setidaknya bisa mengurangi pedut ataupun kabut. Kalau kabut itu pedut ya, kabut yang sedang menutupi kita atau mendekat dengan kita, atau pedut sesuatu yang baik tadi. Dengan apa? Beberapa pemimpin kita disarankan untuk berpuasa, untuk bermunajat kepada Allah, untuk meminta kepada Allah. Jadi pemimpin kita, pemimpin yang
soleh, pemimpin yang soleha, pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah. Ini diharapkan untuk lebih mendekatkan kepada Tuhan, kemudian bermunajat ataupun meminta kepada Allah, meminta untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi pedutnya tadi supaya nyingkir dengan angin. Nah, angin ini dibuatnya oleh para pemimpin kita atau pemimpin kita sebagai masyarakat. Ini juga mempengaruhi, ya. Kemudian apa ya istilah yang tuh bilangnya cabang bayi, aduh. Dalam bahasa Indonesia begini, aku artikan dalam bahasa Indonesia karena bahasa Jawanya kok agak bingung. Jadi kita disarankan menutup sesuatu yang tidak harus kita buka. Kita menutup sesuatu, entah itu sesuatu yang secara secara mulut harus kita buka, ataupun menutup sesuatu yang sudah terbuka, termasuk orang tua suruh ngurusin anak-anaknya yang sudah membuka auratnya. Menurutku itu, karena yang berpesan udel itu jangan sampai kelihatan. Kalau udel itu kalau orang Jawa bilang pusar ya teman-teman. Kalau pusar itu semakin terlihat, aurat semakin kemana-mana, ini akan semakin memancing. Jadi teman-temanku, saudaraku, aku nggak ngelarang jenengan punya baju seksi, silahkan, nggak apa-apa. Hak masing-masing, dosa sing nanggung jenengan dewe-dewe ya. Cuman kalau bisa sampai akhir tahun ini diperbaikilah. Jadi ya sekedar baju biasa aja, standar aurat tertutup, tapi udelnya jangan kemana-mana. Jadi yang pesankan adalah di sini pusar semakin di pusarmu ki pusat dari segala sesuatu yang terjadi. Kalau kamu sudah mengumbar pusarmu, berarti kamu tidak menghargai pusarmu. Kalau kamu sudah mengumbar pusarmu, berarti kamu tidak bisa menjaga pusarmu. Jadi jangan salahkan pusarmu ketika pusaranmu tadi justru kamu berputar sendiri karena pusaranmu yang salah tadi. Jadi ini salah satu simbol yang harus kita pelajari bersama ya teman-teman. Kita wedar bersama-sama bahwa pusar ini, udelnya manusia itu juga salah satu simbol pusar yang sensitif, poros utama dari kehidupan manusia. Jadi akan banyak orang-orang yang mengumbar pusar, khususnya kaum Hawa. Kaum Hawa dilarang untuk mengumbar pusar. Ya teman-teman, ayo yang lagi nonton video ini mungkin tahu, mungkin paham, bisa menyampaikan kepada anak-anaknya. Nah, anak-anak saya ini mungkin bajunya seksi, diingetin jangan seksi dulu ya Nduk, supaya alam tidak marah. Kemudian yang terakhir adalah sekali lagi yang memiliki pesan kepada saya untuk menggelar sesuatu di akhir tahun. Lek kowe duwe rezeki, eyang bisanya hanya mendoakan. Bukan mendoakan ya, tapi eyang bilangnya eyang isone mek berkahi. Tulus tak berkahi, tole tulus tak ber. Tapi sorry guys, di dalam mimpi itu eyang tidak menyebut aku tulus awalnya. Oh, jadi aku disebut sama Eyang Semar itu sebutannya sebagai Raden. Ada Radennya. Nggak boleh tapi guys, aku nggak boleh ngomong. Maaf ya teman-teman. Jadi pertama manggil aku Raden. Cuman lama-lama setelah ke belakang, pas terakhir dia titip pesan untuk Mas Tulus bikin sedekah bumi itu, dia ngomongnya malah tole, eyang me iso berkahi, eyang me iso apa sih namanya? Merestui ya bahasanya. Aduh, bahasa Jawanya tuh Jawa alus yang kayak bahasa pewayangan tuh loh guys. Jadi aku kurang paham. Eyang cuma berkahi kamu supaya kamu bisa mewujudkan apa yang Eyang pesankan. Eyang berkahi kamu supaya kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk sedekah bumi. Intinya di situ. Oke, saudaraku, mohon maaf karena Mas Tulus tadi syutingnya sudah mendekati waktu azan zuhur, jadi terputus karena azan, jadi Mas Tulus matikan terlebih dahulu. Jadi konteksnya seperti ini. Di segmen terakhir pembicaraan kami antara saya dan Eyang Semar, Eyang mengatakan tole Eyang berkahi, tole tulus Eyang berkahi, ben iso entuk dalan lahmu arep gawe sedekahan. Jadi aku dianjurkan untuk bikin sedekahan lagi, sedekahan bumi, dan bahkan Eyang berpesan kalau bisa sedekah buminya nanggap wayang kulit.
Kok nanggap wayang kulit? Astagfirullahaladzim. Tak jelaskan. Tetapi dalam hal ini Eyang tidak menyampaikan kalau harus ada ini, harus ada itu. Ternyata harus ada misalnya cok bakal atau ada ubur rampe dan lain sebagainya. Tidak, Eyang tidak menyarankan itu. Intinya niatkan sesuai dengan mau hatimu, niatkan pahalanya untuk sedekah bumi. Hanya itu yang dia pesankan. Jadi tidak harus menggunakan kelapa dan lain sebagainya. Yang terpenting ada semua komponen yang namanya kita sedekah bumi, ya komponen yang ada di bumi. Dan aku terus mikir gini ya guys, gimana kalau aku ngumpulin duit dulu dari sekarang sampai di akhir tahun nanti gitu ya. Jadi terus aku bilang juga sih sama Eyang sebelumnya, Yang, kalau sampai sekelas wayang kulit sekedar untuk ngeruat bumi atau ngeruat bumi kita, kayaknya putune Eyang ini belum sanggup, tak gituin. Jadi kulo dereng sanggup, dereng saged. Soalnya jujur ya teman-teman, maaf aku cerita sedikit. Jadi Mas Tulus iku job lagi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah rezeki lagi lancar juga, amin. Cuma cukup untuk bayar yang sebelum-sebelumnya tok. Jadi Mas Tulus itu ngereditin barang teman-teman dari bosnya Mas Tulus yang orang Pekanbaru, orang Batam. Jadi beliau itu punya toko di Jakarta dan itu ngereditin handphone, elektronik segala macam. Sedangkan sing do wayahe bayar itu pada nggak bayar guys. Jadi nggak mau Mas Tulus harus nalangin. Jadi dapat rezeki alhamdulillah. Mas Tulus nggak ngilangi rezeki, dapat Sabtu Minggu nyanyi, Jumat Sabtu Minggu nyanyi, tetap kerja, dapat hasil yang lumayan. Tapi yon TM tinggo nyukupi kebutuhan sehari-hari saja, nyukupin kebutuhan orang-orang yang tidak bayar itu, karena kan bosnya juga nggak mau tahu soal pembayarannya itu. Jadi ini Mas Tulus harus buka apa adanya. Jadi ngapunten, aku bilang apa adanya juga ke Eyang. Kalau misalnya dalam waktu dekat aku suruh menggelar ini, menggelar itu, aku nggak sanggup. Aku bukan nggak sanggup, tapi belum sanggup kalau sekarang. Jujur belum sanggup, karena posisinya adalah kondisiku sedang tidak bagus. Kondisi keuanganku nggak bagus. Karena kan yang kemarin saja guys, itu yang rame-rame itu Mas Tulus habis sekitar 5,8 belum termasuk aku maaf ya nyuruh orang masak kan ya tak amplopin rakyat yang 100.000 wong sitok 100.000 yang masak orang 5. Jadi kalau misalnya mau menggelar yang seperti itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan Masya Allah, maaf kalau untuk saat ini Mas Tulus menggelar belum bisa, tapi doakan Mas Tulus ya teman-teman. Mas Tulus minta tunggu dari jenengan semua biar Mas Tulus bisa gelar ini. Cuman aku sudah bilang sama Eyang, lek wayang kulit kulo mboten sanggup. Jadi judulnya adalah bukan hanya sedekah bumi. Eyang berpesan ke saya, mumpung kue sing ngerti, mumpung kue sing, soalnya sekarang gini kalau kata Eyang, banyak orang-orang yang sudah tidak mempercayai itu. Banyak orang-orang sudah melupakan tradisi itu. Banyak orang-orang Jawa yang sudah tidak percaya dengan tradisi ruatan, dengan tradisi sedekah bumi, nyadran dan lain sebagainya. Banyak yang sudah tidak percaya. Bahkan pemerintah-pemerintah sekarang dari dukuh dan lain sebagainya kurang mempercayai itu. Lebih baik sedekahnya dangdutan. Lebih baik sedekah ngumpulin karyawan Karang Taruna buat nanggap dangdutan. Sebetulnya itu salah menurut Eyang. Eyang nggak bilang dangdut, tapi mau joget sing nggak sopan apa? Yang jogetnya nggak sopan ya toh. Saya nggak selalu bilang dangdut itu nggak sopan. Saya juga penyanyi dangdut, tapi kan sedekah bumi itu alangkah lebih bagus sih kalau memang ada dangdutan. Ada kok satu kampung yang saya lihat memang ada dangdutannya tapi ada wayang kulitnya. Jadi segala macamnya ada. Cuma yang tidak boleh ditinggalkan sebetulnya adalah tradisi sesuai dengan ajaran leluhur kita, termasuk sedekah bumi, ngeruat dan lain sebagainya. Yang kecewa banget sama itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Eyang Mas Tulus terima, tapi kayaknya kalau dalam waktu dekat Mas Tulus belum bisa. Mas Tulus pengen nabung mulai dari sekarang untuk dilakukan nanti di akhir tahun ya teman-teman. Mungkin pas malam tahun baru atau sebelum malam tahun baru dan lain sebagainya, Mas Tulus insya Allah akan menggelar itu. Jadi bukan hanya sedekah bumi tapi ngeruat bumi juga. Dan aku masih cari tahu apa sih yang harus aku lakukan ketika akan meruat bumi dan ketika harus menanggap wayang kulit. Kayaknya Mas Tulus belum sanggup guys. Buat bikinnya itu aja Mas Tulus kayaknya belum mampu ya. Sekarang belum mampu. Jadi Mas Tulus lagi menerapkan ini untuk Mas Tulus tabung sampai di akhir tahun nanti. Mas Tulus doakan ya teman-teman supaya bisa mengemban tugas yang berikan dan ini bisa menetralisir apa yang sudah seharusnya terjadi. Eyang sih mengatakan yang harus terjadi tidak bisa ditahan. Wes waktunya sudah wayai, tapi beberapa hal yang sudah Mas Tulus sampaikan tadi semoga jadi bahan evaluasi buat kita memperbaiki diri atau terus menerapkan atau mewedar beberapa hal yang sudah Mas Tulus sampaikan. Kemudian siapa tahu dengan melakukan hal itu kita bisa melengkapi dan memang nyambung sih sayur lodeh dan juga jenang gendul ini juga nyambung dengan apa yang Eyang sampaikan. Jadi memang pesan Eyang
sesuatu yang pernah kamu sedekahkan di lain-lain waktu, pas hari sedekahmu di sedekah bumi dan juga ngeruat bumimu nanti di akhir bulan, di akhir tahun itu harus ada yang sudah kamu sedekahkan sebelumnya. Jadi nasi box ada, untuk ini ada, jadi semuanya harus ada. Aku sudah bilang sama Eyang, memang Eyang pun sudah mengerti kalau memang sebetulnya gini teman-teman, aku sudah punya feeling untuk menggelar sedekah bumi itu nanti di akhir tahun. Memang sudah memiliki keinginan, tetapi ternyata Eyang sudah memahami dan Eyang berpesan itu. Cuma sampai nanggap wayang kulit, nggih ngapunten, saya kayaknya belum sanggup. Wayang kulit itu kan nggak sedikit guys biayanya. Aku sih ada kenalan ya, maksudnya channel Dalang Seno itu aku belum menghubungi beliau berapanya, kayaknya sudah pasti di atas 10 ya, di atas 10 juta, dan aduh itu kan krunya banyak ya, aku belum sanggup kita untuk melakukan itu. Tapi intinya yang Mas Tulus sampaikan di depan ini, jenengan percaya boleh, tidak pun tidak masalah ya teman-teman. Tapi memang jenengan tuh ngerasa orang Jawa, tapi sebetulnya begini, bukan hanya orang Jawa, wabil khususnya orang Jawa, tapi orang-orang di luar Jawa jangan sampai lepas dengan tradisi budayamu. Intinya di situ, supaya nggak dimakan sama orang lain, dan juga supaya kita nggak lupa dengan asal kita. Intinya di situ sih. Yang tuh hanya berpesan, kalau kamu betul-betul pengen kalis, segala musibah ini kalis, dan kamu tidak termasuk di dalam anggota yang akan terkena musibah, kembalikan dirimu pada posisimu. Intinya di situ. Mulio ning asalmu, sadaro asalmu, kembali ke asalmu, posisikan tubuhmu di porsi yang seharusnya. Semuanya itu pesan utamanya. Ya, jadi kalau kamu mau menjadi sesuatu silakan, tapi ketika kamu sudah menyadari, kembalikan posisi tubuhmu pada posisi yang semula, oke? Kurang lebihnya seperti itu. Sekali lagi Mas Tulus berdoa dulu untuk semuanya yang sedang nonton video ini. Kita berdoa bareng-bareng ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita dan juga Allah kabulkan apa yang sudah kita minta sama Allah. Amin subhanallah. Amin subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Wes mulya nduk, aku manemumet tenek kowe niki. Trondol itu kalau aku lagi syuting ngoceh. Mulutnya ngeromet terus. Jadi aku mumet. Ini rasanya terus satu. Oke, baik teman-teman, kita berdoa untuk diri kita dan juga untuk alam. Semoga Allah mengizinkan, Allah menerima apa yang kita baca ya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, untuk siapapun yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, ya Allah, subscriber hamba, untuk hamba dan juga yang sedang nonton video ini, ya Allah, tanpa terkecuali sakit karena gangguan jin, sakit karena covid, sakit karena apapun, ya Allah, semoga atas izin atas kehendak-Mu Kau izinkan mereka terangkat sakitnya, ya Allah, amin. Untuk saudara-saudaraku yang saat ini sebelum bekerja, ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka, ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang saat ini mungkin sedang dalam tanggungan hutang piutang, ya Allah, atas izin atas kehendak-Mu semoga Engkau izinkan kami untuk terlunasi hutang kami, ya Allah, amin. Untuk yang belum memiliki rezeki yang berkah barokah yang melimpah, ya Allah, limpahkan rezeki yang berkah barokah untuk saudaraku dan juga untuk hamba, ya Allah. Ya Allah, untuk saudaraku dan juga untuk hamba, ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka, ya Allah, yang belum memiliki pekerjaan, yang sudah memiliki pekerjaan, ya Allah, mudahkan rezeki mereka, mudahkan lancarkan apa yang sedang mereka kerjakan, ya Allah, berikan rezeki yang berkah barokah untuk mereka dan juga untuk hamba yang belum bertemu dengan jodoh terbaik hamba, ya Allah, berikan jodoh terbaik untuk kami dan juga para subscriber hamba yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon, ya Allah, dinginkan hawa nafsu dari alam, ya Allah, dinginkan alamku, ya Allah, jangan jadikan hamba dan juga para subscriber hamba termasuk korban-korban dari fitnah, korban dari covid dan juga korban dari musibah dan juga bencana alam sudah Kau kehendaki, ya Allah. Jadikan alam ini semakin meluluhkan hatinya, ya Allah, jauhkan kami dari musibah, jauhkan kami dari balamu, ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, sekali lagi kita minta sama Allah, apapun yang harus terjadi, seharusnya terjadi, biarkanlah terjadi kalau memang sudah dikehendaki itu terjadi. Tetapi kita minta sama Allah, mudah-mudahan jangan terjadi terlalu besar, skala kecil, kemudian bisa meminimalisir segala sesuatunya dan tidak menimbulkan korban jiwa dan juga menimbulkan kerugian materi yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih orang baik sudah menyimak video ini. Sekali lagi Mas Tulus gak ngerasa orang hebat, sama-sama kita belajar, sama-sama kita mawas diri, sama-sama di sini kita mengulas, mewedar apa yang Mas Tulus sampaikan. Jenengan percaya tidak masalah, tidak percaya pun tidak masalah, kita kembalikan kepada pemikiran kita masing-masing. Semoga sekali lagi kita bisa dalam posisi yang baik, posisi kita yang sebelumnya. Doakan Mas Tulus untuk yang sudah menonton video ini. Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan untuk yang pendek, yang panjang boleh. Suka nggak suka please pencet tombol like, kemudian di share apabila penting ya. Punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar, ataupun DM di Big Tulus _pp2 ataupun DM di
WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Sedekah untuk Al-Quran, sedekah untuk nasi box dan lain sebagainya, silahkan klik kolom deskripsi. Kalau memang jenengan punya saran, Mas Tulus, ayo kita kumpulin donasi lagi buat sedekah bumi. Boleh, ayo kita buka donasi lagi kalau misalnya mau. Saya harus mendengar suara terbanyak dulu. Kalau pada setuju, Mas Tulus akan buka. Okay? Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Mas Tulus mohon maaf kalau ada tutur kata yang berkenan ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang sedikit menggurui, kata-kata yang seakan-akan Mas Tulus itu sombong, Mas Tulus minta maaf ya. Lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik. Dah.